sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Pak, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustadz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur, gunakan di jalan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah berpisah ruh dari jasad ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada lagi nanti yang bisa dikenang oleh sanak famili keluarga kita, tidak ada lagi nanti yang bisa dikenang oleh sahabat-sahabat kita di FKSMM ini. Hanyalah amal kebaikan yang pernah kita kerjakan saat kita masih hidup di dunia ini. Al-Ustadz Haji Muhammad Arsyad Tholib Lubis, salah satu pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah, beliau pernah mengatakan Bapak Ibu, manusia di dunia ini Pak ada 4 macam. Ada yang pertama, manusia hidup di dunia ini hidup, tapi selalu hidup dia di hati orang lain. Lalu ada yang kedua, ada manusia ini memang mati jasadnya, tapi selalu hidup dia di hati orang lain. Lalu ada yang ketiga, ada manusia ini memang hidup jasadnya seperti kita hari ini, tapi mati di hati orang lain. Lalu ada yang keempat, ada manusia ini mati jasadnya, tapi mati pula di hati orang lain. Nomor berapakah kita? Saya tidak akan sanggup untuk menjawabnya. Hanya amal kebaikan yang pernah kita kerjakan saat kita masih hidup di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang berhadir pada pagi hari ini, yang jelas keilmuannya lebih tinggi daripada saya, tapi pagi hari ini duduk di bawah mendengarkan ceramah saya. Yang terhormat keluarga besar Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola Kecamatan Sunggal dan Kutalim Baru, Ustadz Muhammad Hendro SPDI beserta jajaran pengurus lainnya, Bapak Ketua BKM, seluruh ketua-ketua BKM yang berhadir pada hari ini, Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat,
yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasul. Mudah-mudahan dengan banyak kita mengucapkan salawat, Rasulullah berkenan memberikan syafaat pertolongan untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sebelumnya ini pertemuan kita yang pertama barangkali. Pertemuan kita yang pertama barangkali di forum ini. Kalau di Masjid Babu Salam saya mencirim sudah hampir 3 kali saya mengisi. Tapi di forum ini baru inilah yang pertama. Alangkah baiknya izinkanlah saya dulu ya Pak memperkenalkan diri. Karena tadi begitu masuk yang belakang nanya, ustadznya siapa, ustadznya siapa? Kok besar kali? Udah punya pasangan belum? Jangan ada dusta di antara kita. Karena dalam Islam kita punya prinsip Pak, tak kenal maka ta'aruf Pak. Cepat kali Bapak bilang tak sayang. Nama saya Muhammad Yasir Tanjung. Alamat saya Jalan Bajak 5, Gang Rukun nomor 37B, Kelurahan Narjosari 2, Kecamatan Medan Amplas, kode pos 20147. Alamat saya di Jalan Bajak 5, Gang Rukun nomor 37B, Kelurahan Narjosari 2, Kecamatan Medan Amplas, kode pos 20147. Nama lurah Ibu Francisca, nomor induk pegawai 09011232728. Alhamdulillah Pak, saya hidup di dunia ini masih baru 2 kali wisuda. Saya enggak nyombongkan diri ya Pak, demi Allah saya enggak sombong. Alhamdulillah saya pernah wisuda sarjana sama wisuda TK. Alhamdulillah status baru saja berumah tangga sekitar 6 tahun yang lalu dengan wanita pilihan saya asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mungkin ini perkenalan kita di forum komunikasi silaturahmi masjid dan musola ini. Kiranya nanti kalau kita jumpa di luar, kita bisa bertegur sapa baik antara satu dengan yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sebagai hambanya ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Mutu Manikam dari kitab Al-Hikam, dari sekian banyak manusia hidup di dunia ini Bapak Ibu, kalau dia terus mau dekat hubungannya dengan Allah, ada beberapa cara Pak yang harus kita lakukan saat kita masih hidup di dunia ini. Apa yang pertama Pak Ustadz? Yang pertama ialah timbulkan sikap al-mahabbah kita. Timbulkan sikap cinta kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata seperti ini Pak, bahwa al-mahabbah ini merupakan hubbulnya daripada iman, pengikatnya iman. Itu makanya kalau sudah kita timbulkanlah rasa cinta ini dalam diri kita, bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita hadapi saat sekarang ini, panas terik membuat kulit kita kering, hujan lebat membanjiri bumi, tidak ada alasan Pak untuk tetap terus kita semuanya beribadah kepada Allah. Tapi banyak umat manusia hari ini yang sudah tak ingat lagi sama Allah. Penyakit kita orang Islam ini satu Pak ya, kalau sudah dapat bala bencana, datang musibah, bangkrut usahanya, corona nggak siap-siap, baru mau sholat.
Waktu tinggi-tinggi dulu pangkat jabatannya, berkilat mobilnya, cantik bininya, bertingkat rumahnya, lupa kita sama Allah. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak sama kita semua, ayolah Pak, tanamkan terus rasa cinta ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sebenarnya Pak contoh manusia hidup di dunia ini yang selalu menyandarkan rasa cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Siapa itu Pak Ustadz? Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, yang mungkin bulan ini kembali saudara-saudara kita diberangkatkan lagi untuk bisa berangkat ke Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Saya doakan semoga seluruh jemaah yang berhadir pada pagi hari ini, kita semua nanti Pak bisa sampai berangkat ke Tanah Suci. Apalagi daftar tunggu porsi keberangkatan haji di zaman si Joko Widodo ini lama cukup luar biasa. Semalam saya baru pulang ceramah dari Jakarta di Kementerian Agama Republik Indonesia. Cerita Pak Dirjennya sama saya, Pak Sugeng, Ustadz Yasir tinggal di Medan ya? Iya Pak, saya bilang. Ustadz, khusus untuk kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedage, Tebing Tinggi, kalau tuan-tuan, saudara-saudara besok hari Senin mau daftar di salah satu bank syariah Indonesia, itu peraturan dari pemerintah kita harus ada uang dulu 25.500.000 untuk disetorkan menunggu porsi haji. Itu kata Pak Dirjen khusus untuk kota Medan dan Deli Serdang. Bapak-bapak bisa berangkat 17 atau 20 tahun yang akan datang. Lama cukup luar biasa. Makanya bagi kita hari ini yang mungkin terlalu lama Pak untuk menunggu porsi keberangkatan haji, ada salah satu paket ibadah yang pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan ibadah umroh dan haji ke Baitullah. Apa ibadahnya Pak Ustadz? Sudah sering kita rayakan tiap tahun, ibadah kurban sebagai bentuk rasa kesyukuran kita atas nikmat yang hari ini banyak Allah berikan untuk kita semuanya. Karena hidup nih Pak, mohon maaf saya sering saya sampaikan di mana-mana, harta yang Bapak cari mungkin bekerja di Kutalimbaru sama Kecamatan Sunggal ini, yang kita kumpulkan itu Pak bukanlah perkara banyaknya, tapi perkara berkahnya. Pandai kita untuk mensyukurinya. Jangan pernah pelit-pelit kita sama harta. Ini kadang datang anak-anak remaja masjid nanti ke rumah Hawa, mau buat acara Isra Mi'raj tanggal 5 bulan 3 malam minggu. Bapak tuh ngasihnya cuma 5.000, bawa anak 6, tambah dia sama bininya 2, 8. Kok di tempat kami kan acara-acara kayak gini lah Pak, pakai kue kan. Satu bungkus tuh biasa 3.000 perak, 3 kali 8 24, 19.000 tekor panitia. Jangan pelit-pelit kali awak sama harta. Jadi intinya orang Islam tuh, orang menciring tuh harus kaya Pak Ustadz, harus kaya, ndak boleh miskin kita orang Islam nih. Jadi macam mana lah Ustadz contohnya biar lebih mudah kami memahami syukur nikmat yang harta tuh banyak Allah kasih sama kami. Nikmat tuh Allah kasih sama kami, tapi nikmat yang banyak tuh kami gunakan untuk bantu bangun masjid, nyumbang ke anak yatim, bantu fakir miskin, ke hal yang baik lah Ustadz. Macam mana Ustadz contohnya? Gini Pak contohnya yang masuk ke akal kita. Sebelum masuk acara penutupan pengajian kita nanti menjelang Idul Fitri, beberapa petinggi komisaris, fungsionaris FK SMM ini mengadakan rapat dipimpin oleh Ustadz Hendro. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ada kira-kira Pak masukan nanti untuk acara penutupan pengajian kita menjelang Idul Fitri? Oh ada ketua, saya, apa itu? Kayak mana ketua nanti pas malam nuzul Quran? Kalau bisa kita buatlah ketua acara tablik akbar kayak acara subuh. Kayak mana nanti pas malam nuzul Quran itu kita undang ketua beberapa orang anak yatim. Enggak pun bisa banyak kita santuni ketua sikit. Yang penting barokah dia. Oh
Oh, cocok ini, cocok. Setuju. Catat, ada lagi kira-kira? Ada ketua saya, apa itu? Kayak mana ketua Hendro untuk lebih memberkahkan rezeki jemaah-jemaah kita nih lagi? Kayak mana tahun ini ketua kita kumpulkanlah uang, kita belikanlah ketua sarung sama baju koko ustadz-ustadz yang pernah ngisi di FKSMM ini. Contoh ini ya Pak, misal aku nggak minta, misal ini. Siapa rupanya yang kita belikan? Kok bisa Abdil, yang lain-lain termasuk si Yasir lah yang agak-agak lancip bibirnya itu. Kok bisa kita belikan lah dia? Contoh ya Pak, rupanya setuju semua. Pak Sugeng yang membelikan sarung sama baju koko itu tadi. Karena lagi mau kampanye kan? Nah, entah semana dibungkus sarung baju koko itu tadi. Ustadz Samsir, Ustadz Hendro sama Pak Sugeng datang ke rumah saya main-main silaturahim, ketuk pintu. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Ada apa nih Ustadz? Ini mau nyampaikan titipan kawan-kawan ini Ustadz. Kawan-kawan mana Ustadz? Jangan pura-pura lupa ingatan lah Ustadz. FKSMM, apa nih Ustadz? Semalam gini Ustadz, orang tuh ngumpulkan uang, dibelikannya lah Ustadz sarung sama baju koko, mudah-mudahan bisa Ustadz pakai lah nanti untuk hari raya. Ya Allah Ustadz Hendro, baik-baik kali lah memang orang-orang Kutalim Baru tuh Ustadz ya. Saya terus terang terharu nerimanya ini Ustadz. Saya nggak bisa balas, saya hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga seluruh jemaah masjid yang mendengarkan ceramah saya hari Minggu tanggal 30 Januari itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong jangan amin dulu Pak, karena sarung belum sampai sama saya. Ini masih contoh ya, jadi jangan cepat kali aminnya. Nanti kalau udah sampai sarung sama baju kokonya 17 kali amin pun bandel lah. Contoh ini, contoh. Entah semana saya buka lah Pak sarung sama baju koko itu tadi. Oh, baju kokonya bermerek yang belikan calon kades, bukan main-main. Mereknya Rabbani. Pak Sugeng kalau mau belikan samaku 5XL. Sarungnya pun bermerek, mereknya Cap Gajah Nungging. Entah semana nanti bulan 3 menjelang Ramadan, perasaanku ini Pak, bukan minta undang, enggak. Saya diundang lagi ceramah kemari, perasaanku Pak ya, perasaan misal. Saya tengok jadwal acara Subuh Akbar FKSMM Ustadz Hendro. Ini sarung sama baju koko harus dipakai ini Ini karena orang itu yang belikan ini. Sampailah saya di sini Pak, saya pakai sarung sama baju koko yang Bapak belikan itu tadi. Jujur Bapak jangan nokoh, cemana perasaan Bapak? Senang Bapak kan? Ada pula yang bercakap dekat lemari Quran sana, Bang, dipakai nyala Bang sarung yang kita beli itu Bang. Tengok Bang, baju kokonya Bang. Aku tuh Bang yang belikannya Bang. Pas sekali kan Bang warnanya sama dia. Kok tahu kocok? Tahu lah Bang. Dia kan gendut katanya. Ya Allah ya Rabbi, sakit kali hati aku dengarkannya. Mau dia pula makainya Bang ya. Ini kalau bisa tahun depan kita tambah nih Bang, bilang sama Ustadz Hendro, celananya, pecinya, salnya ditambah nih Bang. Jujur Pak, ketika Bapak memberikan sesuatu barang kepada orang, lalu orang yang menerimanya itu Pak digunakannya pula untuk dakwah, dibawanya untuk jadi imam sholat, senang Bapak kan? Pingin Bapak nambahnya kan? Itu masih manusia Pak. Apalagi Allah kasih nikmat itu sama kita, lalu nikmat itu kita gunakan kepada jalan yang baik, kepada jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka janji Allah dalam Quran, ku tambah nikmatku lagi itu, kata Allah. Ayo banyak-banyak kita merenung di akhir zaman ini. Sudahkah nikmat yang banyak itu kita gunakan di jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, ataukah sebaliknya? Karena hidup ini kita lihatlah Pak, dunia ini semakin lama sudah semakin tua.
Usia yang ada sama diri kita ini pun tidak ada yang tahu kapan kita semua nanti akan kembali menghadap Allah. Umur bukan perkara panjangnya, tapi perkara berkahnya. Tengok Nabi Muhammad, Pak. Kita udah bolak-balik lah mengaji di FKSMM ini. Umur Nabi Muhammad itu kan, Pak, kita sudah tahu cuma 63 tahun. Tapi lihat berkah umur Nabi Muhammad itu. Makanya kata Rasul, umur umatku itu nanti tidak akan jauh dari umurku, kata Rasulullah. Itu makanya kalau ada hari ini bapak-bapak, saudara-saudara umur yang 50 tahun ke atas, udahlah Pak, jangan lagi banyak-banyak menggatal. Semakin kuatlah takwa kita kepada Allah. Ini kadang udah umur 61 tahun, ya bapak ini udah pensiun, masih lagi suka main-main video call. La ilaha illallah. Udahlah, nggak ada yang tahu kapan kematian ini datang kepada kita. Apalagi 4 bulan yang lalu kita tahu bersama istri wakil wali kota Medan kami, Pak, Kak Saula Adrianti Aulia Rahman, yang sampai hari ini sayalah menjadi guru tetapnya di rumah dinas wali kota Medan. Mengaji kami, Pak, sehat-sehat kakak ini, tidak nampak sakitnya. Tapi lihat di usia 42 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya umur itu bukan perkara panjangnya, Pak. Untuk apa kita hidup sampai 89 tahun tapi sama cucu tak tanda, pendengaran udah hajab, pemikiran udah pikun. Saya pernah, Pak, bertamu ke rumah kawan saya di dekat Pam Tirtanadi Sunggal sana. Saya baru pulang kuliah subuh di Masjid Nurul Huda Bunga Asoka. Begitu saya pulang kuliah subuh, saya singgah di rumahnya jam 9 pagi, saya masih ingat itu. Begitu saya duduk di teras rumahnya, rupanya dia tinggal dengan seorang kakeknya, Pak. Kakeknya ini umur 89 tahun. Begitu saya duduk, kakek ini keluar dari kamar mandi rumahnya. Saya lihat muka basah, telinga basah, kaki basah, langsung lari ke musola dekat rumahnya. Saya berdecak kagum, Allahu Akbar, orang setua ini masih rajin sholat duha. Udah habis sholat duha, ku kejar kakek itu, ku cium tangannya, Pak, bulak balik macam nyium tangan Tuan Guru Besilam Kabupaten Langkat. Udah habis ku cium tangannya, disautnya, "Oh kenapa?" Aku salut sama kakek. Kenapa? Umur macam kakek 89 tahun masih rajin sholat duha. Disambutnya, "Siapa yang sholat duha?" "Orang aku zuhur kok," katanya. La ilaha illallah. Ku tengok jam 9 pagi lagi masih. Datang kawan saya ini udah pikun katanya pula. Tengoklah umur panjang tu tadi tapi tak barokah. Makanya biarlah kita, Pak, ya, macam Pak Ramli ini umurnya sudah 50 tahun ke atas tapi selalu sehat walafiat, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang duduk-duduk mendengarkan ceramah ini kan, Pak, semua nanti bakal berpulang menghadap Allah. Ketika kita pulang nanti menghadap Allah, apa yang akan kita bawa, Pak Ustadz? Inilah amal kebaikan yang sudah pernah kita kerjakan hidup di dunia ini. Tanda kutipnya, oleh-oleh yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama contohnya mungkin kalau Bapak Ibu baru pulang dari luar kota barangkali. Kita kalau baru pergi tugas, baru pulang dari jauh-jauh tuh, Pak, sampai kita ke kampung ini lagi, apa yang ditanya sama kawan-kawan kita? Oleh-oleh. Begitulah nanti Allah menanya kita sebagai hambanya. Tengok mungkin kalau Pak Sugeng baru pulang umroh nanti satu keluarga, ditanya kawan-kawan itu yang lancip-lancip bibirnya, "Pak, Bapak nggak ada bawa air jam-jam? Pak Sugeng nggak ada bawa kurma? Pak Sugeng nggak ada bawa celak?" Sama contohnya kalau saya ceramah keluar kota, ditanya istri tuh, semalam waktu ke Padang Sidempuan Masjid Al Abror kan, sampai di rumah pagi, "Bang, abang nggak ada bawa salak?" Macam malam semalam di Masjid Istiqmal Pasar Bengkel sama Dharma Wijaya Bupati kan, sampai di rumah jam 1 malam. Binikku ini pun nunggu depan pintu, lancip juga bibir binikku ini, "Bang, abang gak ada bawa dodol?"
Pagi ini nggak tahu lah kupat apa yang ku bawa pulang. Ku tengok cuma roti ini. Jadi bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah, bakal pulang kita nanti semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tujuan hidup kita di dunia ini kan cuma satu. Apa itu, Ustaz? Kita ingin kehidupan kita di dunia ini tetap dalam keadaan beriman, mati pun bila mati nanti kita tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati, mati dalam keadaan beriman, mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana amalannya Pak Ustadz? Ini dia. Saya mau ngasih amalan sama bapak-bapak, tuan-tuan, saudara-saudara yang beruntung datang ke Masjid Nur Al-Isha ini. Tapi saya minta tolong ya Pak, ini jangan sampai dibocorkan kemana-mana. Ini kita aja ini Pak ya. Itu makanya Pak, sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Pak, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustadz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Nanti potongan doa ini akan saya kirim lewat WA melalui Pak Haris atau Ustadz Hendro. Kiranya nanti beliau dapat membagikan kepada seluruh jemaah sebagai tambahan motivasi ibadah kita ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, buatlah hal yang baik dalam kehidupan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena hidup nih kita nggak ada yang tahu kapan kita akan berakhir hidup di dunia ini. Mumpung masih sehat, banyak-banyak kita ikut majlis taklim seperti yang dibuat oleh Ustadz Hendro hari ini. Nanti kalau udah sakit, kumat asam urat, baru nggak bisa kemana-mana. Makanya mumpung masih ada harta, masih ada pangkat jabatan, gunakan di jalan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah berpisah ruh dari jasad ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada lagi nanti yang bisa dikenang oleh sanak famili keluarga kita, tidak ada lagi nanti yang bisa dikenang oleh sahabat-sahabat kita di FKSMM ini. Hanyalah amal kebaikan yang pernah kita kerjakan saat kita masih hidup di dunia ini. Al-Ustadz Haji Muhammad Arsyad Tholib Lubis, salah satu pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah, beliau pernah mengatakan Bapak Ibu, manusia di dunia ini Pak ada 4 macam. Ada yang pertama, manusia hidup di dunia ini hidup, tapi selalu hidup dia di hati orang lain. Lalu ada yang kedua, ada manusia ini memang mati jasadnya, tapi selalu hidup dia di hati orang lain. Lalu ada yang ketiga, ada manusia ini memang hidup jasadnya seperti kita hari ini, tapi mati di hati orang lain. Lalu ada yang keempat, ada manusia ini mati jasadnya, tapi mati pula di hati orang lain. Nomor berapakah kita? Saya tidak akan sanggup untuk menjawabnya. Hanya amal kebaikan yang pernah kita kerjakan saat kita masih hidup di dunia ini. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, setelah bagus hubungan kita ini dengan Allah, terakhir, jangan pernah lupakan hubungan baik kita antara sesama manusia. Hablum minan nas kita, baik antara satu dengan yang lainnya. Cuman kadang penyakit kita orang Islam di Indonesia ini satu ya Pak, sering saya sampaikan ini Pak di mana-mana. Saya memang walaupun jelek-jelek kayak gini, tapi alhamdulillah sudah beberapa kali saya Pak diundang orang ceramah ke luar negeri. Saya enggak nyombongkan diri Pak, demi Allah saya enggak sombong. 5 hari yang lalu saya baru pulang ceramah dari kedutaan besar Turki, Jalan Tuntungan belok kiri. Dan terakhir semalam sore saya baru pulang ceramah dari Belanda,
belakang rumah janda. Apa yang saya katakan, penyakit kita orang Islam ini satu, Pak. Kita hari ini banyak, tapi mudah kali untuk berpecah belah. Ayo jaga kebersamaan kita, jaga kekompakan kita dari orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam saat sekarang ini. Kita lihat para penista-penista agama yang kurang ajar di Jakarta sana hari ini pelan-pelan sedang mencoba bagaimana kebersamaan umat Islam kita saat sekarang ini. Semalam baru-baru ini Ferdinand Hutahea mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lemah. Ini kan kurang ajar manusia ini. Mau dipancing nggak umat Islam ini supaya marah? Tapi satu pesan Nabi Muhammad di akhir zaman ini, orang Islam hidup di dunia ini harus mencontoh seekor binatang. Binatang, Ustaz? Iya. Binatang apa, Pak Ustaz? Lebah. Tengok, Pak, dari 114 surah dalam Al-Quran, Allah letakkan dan muliakan satu surat lebah di dalamnya. Itulah Quran surah An-Nahl. Apa rupanya Pak Ustadz kemuliaan lebah ini? Kata Nabi Muhammad, masalul mu'min kamassalin nahal. Perumpamaan orang-orang mukmin itu harus kayak lebah ya, kata Rasulullah. Apa yang harus kita contoh dari lebah itu, Pak Ustadz? Yang pertama, lebah adalah seekor binatang yang suka akan kebersamaan, tak suka akan pertengkaran. Tengok, Pak, kalau kita lihat hinggap sarang lebah di satu pohon, kita ganggu sarangnya, lari kita kemana? Dikejarnya itu. Berondok awak ke dekat Masjid Nur Isha ini, di dalam kamar mandi, ditunggunya itu. Kapan kau keluar? Ajab kau kubuat, kata lebah itu pula. Kita orang Islam ini pun harus seperti itu juga ya, Pak. Kita tak pernah mengganggu orang di luar sana. Orang di luar sana jangan coba-coba pernah mengganggu kita. Orang itu katakan jual, kita pasti katakan beli. Umat Islam itu cinta akan kedamaian, tak suka akan pertengkaran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apalagi yang harus kita contoh dari lebah itu, Pak Ustadz? Setelah dia berkumpul, banyak pula mengeluarkan manfaat khasiat untuk orang lain. Apa itu, Pak Ustadz? Madu. Tengok, Pak, semalam saya baca buku, penerbit buku ini dari Yogyakarta, tebalnya 237 halaman, nama penulisnya Profesor Dr. Haji Yusuf Sanusi. Rupanya madu ini, Allahu Akbar, subhanallah, bisa menyembuhkan segala macam penyakit manusia. Bisa menyembuhkan panas dalam, bisa menyembuhkan jerawat, bahkan madu ini bisa menaikkan imun orang. Yang katanya kalau mau dekat bulan puasa, diisukan lagi datang Omikron ini. Aku pun bingung juga, menaikkan imun manusia. Artinya punya manfaat untuk orang lain. Bahkan yang terakhir di halaman terakhir Pak Sugeng saya baca, rupanya madu ini bisa mengurangi orang yang pagi ini berat badannya berlebih. Aku nggak kuamalkan, makanya aku nggak kurus-kurus. Terutama sama ibu-ibu yang di teras-teras tuh yang kegemukan. Bisa, Pak Ustadz? Bisa. Macam mana caranya, Ustadz? Asalkan ibu rela di madu, kuruslah ibu. Ah, gila Ustadz nih, kata ibu tuh pula. Ayo kita orang Islam ini pun harus seperti itu juga, terutama di forum yang kita cintai ini. Dimanapun kita mungkin dipindahkan sama Ustadz Hendro dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu bidang ke bidang yang lain, harus punya manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang terbaik untuk orang lain. Jaga kebersamaan kita, jaga kekompakan kita. Ini hal yang baik yang digagas oleh ustadz-ustadz kita di Kecamatan Sunggal dan Kutalim Baru ini. Buat hal yang baik dalam kehidupan ini, insya Allah kalau kita saling bersatu. Apalagi kata beliau tadi, ada 36 masjid Pak Ustadz yang kami kumpulkan di Kecamatan Sunggal dan Kutalim Baru ini. Kalau beginilah ramainya kita umat Islam ini, saling menjaga ukhuwah Islamiyah kita, yakin dan percaya keberkahan tetap Allah turunkan di kampung yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini termaksud
salah satu orang yang selalu membaguskan hubungan kita dengan Allah, dan jangan lupa baguskan selalu hubungan baik kita antara sesama manusia. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan ceramah dengan gaya yang biasa-biasa saja. Kalaupun kita harus sedikit tertawa dengan ceramah itu, silahkan kita tertawa, tapi yakinlah Pak, tertawa ini hanya metode dakwah saja, ya, supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau bapak-bapak, tuan-tuan, saudara-saudara cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi. Ya, kalaupun FKSMM kurang dengan ceramah saya, karena ini perdana, insya Allah lain waktu, lain kesempatan, kapanpun diundang, insya Allah saya siap datang, asalkan cocok aja, ya Pak ya. Cocok waktunya, bukan cocok yang lain-lain. Aduh, Pak Samsul si amplop aja. Saya alhamdulillah, walaupun bapak-bapak nggak nanya, umur saya baru 31 tahun Pak. Baru lagi ceramah-ceramah nih pun baru-baru belajar lah, baru dalam 17 tahun. Saya asli didikan dari Al-Jam'iyatul Wasliyah Sumatera Utara. Saya selalu diingatkan sama ayah saya di rumah, juga seorang dai, seorang mubaligh, sir, kemanapun nak kau ceramah, acara besar, acara kecil, masuk kota, masuk ke desa, jangan pernah kau minta untuk dibayar ya nak. Iya ya, gue bilang, kata ayah, itu berdosa besar itu. Saya ulangi Pak, saya nggak pernah diajari ayah saya, diajari guru-guru saya ceramah tuh minta dibayar, berdosa besar itu Pak. Tapi yang paling berdosa besar, Ustadz Hendro sama Ustadz Samsir manggil Ustadz tapi nggak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Akhirnya saya tidak bisa lama-lama Pak di tempat ini, karena jam 8 pas saya harus berada di Hotel JW Marriott menyampaikan tausiah pernikahan. Ada salah satu sahabat kita yang menikah di sana, dan jam 8 saya harus berada di sana. Mohon izin, mohon maaf tak bisa lama-lama. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita dapat bertemu lagi. Saya mohon doa kiranya tetap dalam keadaan sehat walafiat menyampaikan dakwah di masa pandemi ini. Akhirnya izin saya untuk beranjak sila. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.